Ini ada beberapa yang belum ya. Tadi ada yang terkendala di jaringan juga, Bu. Ada yang mati listrik juga, saya. Ada yang mati listrik. Waduh. Oke, oke. Ya, pertama-tama saya mohon maaf ya harus reschedule kemarin karena ada agenda yang nggak bisa digeser. Karena kita tuh beda waktu sih, jadi agak susah. Mungkin dipimpin doa dulu kali ya sama Fadli. Sekalian saya isi BAP dulu biar bisa absen. Silakan, Fad. Oke, baik teman-teman semua. Sebelum kita mulai praktikum hari ini, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa tenang, silakan. Doa selesai. Baik, terima kasih, Fad. Oke, hari ini eh, singkat aja. Jadi seperti biasa ya, ada kerja kelompoknya gitu. Cuman saya ngebebasin deh, nggak harus malam ini nggak apa-apa. Yang penting nanti dikerjain aja tugasnya. Kemudian nanti saya kasih penjelasan mungkin setengah jam atau 45 menit. Habis itu ntar silahkan kerja mandiri. Ntar nggak perlu dipresentasiin, dikumpulin aja kan minggu depan UTS ya. Iya, Ibu. Ya, Selama Bu. 2 minggu ya. Jadi Iya, 2 minggu kita nggak ada praktikum ya. iya, Ibu. Sampai tanggal 17 kalau nggak salah. Sampai tanggal 17. Oke, berarti ya udah biar fokus aja ke UTS. Nggak usah ada presentasi, dikumpulin aja tugasnya. Oke, saya mulai ya. Ini saya minta maaf nggak on cam karena tempatnya sedang nggak memungkinkan. Jadi kita mulai aja. Oke, sudah terlihat ya? Sebentar, saya isi dulu BAP-nya deh biar bisa pada absen. Oke, udah bisa absen ya. Oke, saya mulai. Hari ini kita sama seperti yang dulu sih, sebenarnya udah pernah kan tentang riset atau survei pasar ini. Cuman sekarang lebih dijelasin lagi kira-kira peluang pasarnya seperti apa dan kondisi kompetitor itu sudah sejauh mana gitu pergerakannya di market ya. Oke, nah riset pasar itu adalah suatu kegiatan riset yang bertujuan untuk mengumpulkan serta melakukan analisis data yang berhubungan dengan target market sebuah produk. Kalau market berarti kita ngomongin pasar ya, dalam tanda kutip pasar. Jadi bukan pasar yang physically pasar tradisional kayak pasar anyar gitu, bukan. Tapi market di sini adalah pasar sasaran dari konsumen kita gitu, konsumer kita. Nah, tugasnya apa? Sorry, manfaatnya apa kalau riset pasar itu yaitu untuk menyusun strategi pemasaran serta pengembangan bisnis yang efektif. Bisa juga dengan cara yang beda gitu dari kompetitor lainnya sehingga ada peluang untuk masuk gitu. Nah, tahapannya dari apa aja nih? Oke, pertama ini kita list stakeholders atau pihak-pihak yang terkait ya. Jadi di sini ada perusahaan. Nah, di perusahaan ini kan kegiatan yang terjadi itu ada produksi, ada juga pemasaran, dan ada juga penjualan. Nah, kalau stakeholder yang berikutnya itu ada eh, sebenarnya bukan stakeholder, ini lebih ke poin-poin yang berhubungan ya. Nah, ada produk juga di situ. Kalau produk itu kita nanti ada berapa faktor yang mempengaruhi, contohnya volume produksi, kualitas, dan juga waktu. Nah, waktu di sini bisa waktu produksi, juga bisa waktu latensi atau ketahanan ya. Kayak misalnya kalau kalian punya makanan
berapa lama dia expired, atau kalau kalian punya produk ikan yang mati, berapa lama dia bisa tahan di suhu tertentu gitu. Misalnya ketika diantar pakai suhu yang cuman nggak nyampe minus ya karena cuman berbekal es batu, nah itu berapa daya tahannya di situ. Itu harus diikut dipikirkan kalau untuk mendesain suatu produk. Nah, kemudian ada juga pasar di sini dan konsumen. Pasar itu ada beberapa poin yang harus diperhatiin. Contohnya adalah penawaran, persaingan, permintaan, dan harga. Penawaran ini apa? Penawaran adalah bagaimana kita bisa melempar produk ke pasar. Itu yang disebut dengan penawaran. Kita bisa masuk di situ adalah harga, bisa juga jumlah. Jadi kita harus main di situ tuh antara harga dan jumlah. Ketika misalnya produksi banyak, pasti harganya itu akan turun gitu. Karena tidak ada sense of scarcity ya. Scarcity itu kelangkaan gitu. Biasanya kalau ada kelangkaan harga pasti naik karena orang bersaing untuk dapetin barang itu gitu. Jadi mereka rela membayar dengan harga yang lebih tinggi. Nah, sedangkan kalau misalnya jumlahnya produksinya banyak atau yang available-nya banyak di masyarakat, biasanya harga akan turun. Nah, biasanya strategi seperti ini, keseimbangan antara harga, permintaan, dan penawaran ini, itu harus ada risetnya terus-menerus di perusahaan. Jadi harus ada satu bagian, bisa itu masuk bagian strategik ya, atau bisa juga R&D di perusahaan itu, dia tugasnya hanya melihat gejolak apa yang ada di pasar gitu. Gimana orang tuh lagi tinggi apa enggak permintaannya terhadap barang ini, atau orang itu lagi lagi tren nggak sih pakai barang ini gitu. Kalau misalnya lagi permintaannya lagi rendah, berarti kita nggak bisa pasang harga terlalu tinggi karena nanti nggak akan laku gitu. Tapi kalau misalnya permintaannya lagi tinggi sekali, berarti kita ada keleluasaan untuk naikin harga. Nah gitu. Jadi harus ada keseimbangan antara penawaran, permintaan, dan harga. Dan juga di sini ada faktor persaingan, itu juga sangat mempengaruhi pasar ya. Kalau misalnya jumlah kompetitor atau pesaing kita banyak, berarti kita harus hati-hati dalam penentuan harga dan marketing di situ. Nah, kemudian stakeholder selanjutnya adalah konsumen. Nah, kalau konsumen ini faktor yang mempengaruhi itu pasti pembelian, kepuasan, dan loyalitas. Sekarang saya mau tanya nih, ada yang bisa memberikan penjelasan gitu nggak antara pembelian, kepuasan, dan loyalitas? Kira-kira letaknya di mana dan apa pentingnya gitu? Silakan. Nah, mungkin bisa jawab deh. Boleh, silakan. Jadi biasanya pembeli itu membeli barang dulu, biasanya coba dulu. Ketika barangnya oke, udah bagus, pelayanan bagus, kualitas dan harga sesuai dengan ini, biasanya kita udah tahu bagaimana kualitasnya, kita akan tetap beli di sana gitu. Jadi kita udah loyal gitu. Oke, Maksudnya, berarti kalau pembelian itu purchasing ya, atau order lah. Kalau iya, kepuasan itu berarti adalah misalnya kalau ada di Shopee itu reviewnya bagus karena iya. berarti puas. Nah, tapi kalau loyal itu berarti repeated order gitu. Oh Jadi iya. purchasing-nya itu berkali-kali gitu. Makanya dia menjadi loyal. Nah, eh, nah ini ada 3 ya. Jadi semakin ke atas pasti semakin kecil nilainya. Jadi pembelian itu mungkin ada 1.000 yang terbeli gitu. Tadi makasih jawabannya Akram ya, kalau nggak salah ya, yang Akram. Oke. Pembelian itu mungkin nilainya banyak, ada 1.000. Nah, tapi yang puas nih dari 1.000 ini ada berapa? Mungkin hanya 70%-nya yang puas, selebihnya tidak puas gitu. Kemudian ada juga kemudian yang loyal. Nah, yang benar-benar jadi customer atau pelanggan ini cuma berapa orang? Paling hanya misalnya 20 orang. 20% misalnya. Nah, sekarang saya minta coba kira-kira strategi kalau kalian sebagai perusahaan ya. Bisa nggak ngebedain strategi untuk menjaring pembelian, kemudian juga untuk strategi untuk meningkatkan kepuasan customer atau pembeli, dan juga untuk meningkatkan loyalitas. Nah, ada strategi yang kira-kira beda apa sama aja nih? Gitu. Ada yang bisa ngasih contohnya? Lihat ke ini aja nih, kalau kalian misalnya beli kemana ya, ke Alfamart lah misalnya.
kalian beli cukup sekali terus udah nggak beli lagi, atau misalnya beli terus gitu ke Alfamart. Padahal ada misalnya Indomaret yang lebih dekat, tapi kalian tetap milih yang jauh gitu. Itu berarti kalian udah jadi loyal terhadap Alfa. Nah, kira-kira strategi apa sih yang dipunyain si Alfa itu sehingga kalian tuh balik lagi beli gitu, nggak ke kompetitornya? Ada yang memberi tanggapan? Ibu izin masuk. Silakan. Mungkin strateginya bisa berupa diskon atau potongan harga gitu, Bu. Oke, diskon ini berarti untuk apa? Untuk yang meningkatkan pembelian, meningkatkan kepuasan, atau meningkatkan loyalitas? Kalau diskon. Untuk meningkatkan pembelian sih, Bu. Kalau kepuasan mungkin mengenai produk yang dijual itu kualitasnya bagaimana begitu, Bu. Oke, selain kualitas produk, kualitas servis juga biasanya kalau untuk kepuasannya. Nah, kalau untuk loyalitas, apakah harus ada diskon? Strateginya harus diskon apa enggak? Maksudnya gini, ketika kita mau orang jadi loyal sama kita dengan diskon, berarti kita harus kasih diskon terus dong, supaya dia beli lagi gitu. Kira-kira itu wise atau bijak atau enggak? Jangan sampai karena diskon kalian nggak dapat apa-apa gitu, karena didiskon terus. Nah, kira-kira ada nggak yang bisa ngasih tahu strategi untuk dapetin customer yang loyal itu seperti apa gitu? Tadi diskon bagus, karena diskon itu untuk meningkatkan pembelian biasanya ya. Kalau kualitas tadi kepuasan, benar. Dan sekarang kalau loyalitas apa nih? Ada yang bisa nambahin? Mau nanya dulu, Bu. Ya, boleh. Siapa nih yang masuk nih? Fadli, Bu. Silakan, Fad. Nah, ini Bu, kalau misalkan yang saya lihat ya, kalau misalnya kayak Indomaret, Alfamart itu rata-rata yang lebih ramai itu kayak yang ini Bu, yang parkirnya gratis Bu. Itu masuknya ke kepuasan atau loyalitas ya Bu? Oke, parkir gratis itu berarti kan fiturnya ya. Itu salah satu strategi lah gitu. Kalau misalnya orangnya balik lagi, berarti mereka loyal. Nah, jadi tingkatannya itu pertama beli dulu, baru puas. Kalau udah ada puas, baru dia akan jadi loyal. Kalau misalnya yang selalu balik lagi ke Alfa karena gratis, parkirnya jadi bisa jadi customer yang udah loyal gitu. Karena dia udah puas sama fiturnya si Alfamart itu, sama dia beli terus. Gitu. Jadi itu udah sampai ke level loyal sih. Tadi bisa berarti strateginya oke, gratis parkir. Kita lihat di Giant juga gitu ya. Gratis parkir nggak sih di Giant sebelum dia tutup? Gratis kan ya. Berarti gratis parkir bisa jadi salah satu strategi bagus tuh kalau kalian punya offline store. Terus ada lagi nggak yang mau nambahin nih? Tadi kayaknya saya dengar ada yang lain deh. Ya, silakan. Mungkin bisa dari yang kartu member gitu, Bu. Oke, berarti member card. Kalau misalnya kalian punya member card akan diskon 10% misalnya gitu ya. Atau kumpulin poin biasanya ya. Iya. Itu salah satu strategi untuk menjaring loyal customer, benar. Member card. Nah, si member card ini nanti sebenarnya ada misi lainnya sih, tapi ntar saya bahas di slide berikutnya. Sekarang siapa tadi namanya yang terakhir? Hafsah, Bu. Hafsah, oke. Ini saya catat yang jawab-jawab ya. Oke, ada lagi nggak kira-kira strategi yang dimiliki perusahaan gitu untuk menjaring customer loyalnya? Bu, Ayo. Izin coba jawab. Kalau ngasih slogan itu bisa masuk ke loyalitas nggak sih, Bu? Kita kan ngomongin strategi ya, berarti kita ngomongin strateginya, kira-kira apa triknya supaya menjaring loyalitas. Kalau slogan gimana tuh maksudnya tuh? Iya, misalkan ya Alfamart tadi kan slogannya itu kan kalau nggak salah belanja puas harga pas. Nah itu jadi kan setelah orang nyoba belanja di Alfamart itu dan ya memang harganya bagus gitu, jadi akhirnya belanja di Alfamart terus Bu, karena terpengaruh juga sama slogannya gitu. Oke, bisa jadi sih, bisa jadi itu. Contohnya seperti ini deh, kalau Alfa kan belanja pas harga gimana? Belanja pas harga belanja puas harga pas. Belanja puas harga pas. Jadi mungkin si slogan itu bisa masuk gitu ya ke paradigma atau ke mindsetnya orang-orang sehingga mau di situ. Tapi kalau saya lihat sih kalau untuk
grocery seperti Alfa itu kayaknya mereka nggak makan slogan sih. Biasanya yang slogan itu kalau yang saya lihat ampuh tuh kayak tolak angin misalnya. Orang pintar minum tolak angin kan. Berarti kalau nggak minum tolak angin bukan pinter gitu. Nah itu di situ ada slogan itu punya kayak sisi magnet yang bisa narik orang supaya belinya di tolak angin aja gitu, bukan di tempat lain. Berarti benar juga tuh slogan adalah salah satu strategi supaya orang tuh tergerak gitu untuk beli. Pasar itu tergerak untuk beli produk. Oke, tadi Alrido ya? Iya, Bu. Oke, ada lagi nggak kira-kira? Ayo yang lain. Izin menambahkan, Bu. Silakan. Sebutin nama Ya. dulu ya. Umi Zakia, NIM C161. Jadi Oke. kalau menurut saya ini sih Bu, beri reward untuk pelanggan setia. Misalkan kayak poin belanja, terus voucher diskon, kayak gitu. Terus juga ini Bu, cepat tanggap dan ramah dalam melayani konsumen. Kalau misalkan pelayanannya cepat, terus ramah juga kan jadi kita kayak senang kan. Kalau misalkan pelayanannya jutek-judes kan jadi kayak males lagi buat belanja di situ. Gitu Bu. Oke, good. Ya, berarti ya itu bisa untuk meningkatkan kepuasan juga ya, untuk meningkatkan kepuasan dan juga untuk meningkatkan loyalitas. Tadi bisa caranya dengan menambahkan voucher, itu bisa pakai member card juga, atau misalnya kalau misalnya beli biasanya di Matahari tuh, kalau beli 100.000 dapat voucher, tapi vouchernya hanya bisa dipakai kalau beli lagi gitu, bukan pada saat dia beli yang sebelumnya gitu. Nah itu sebenarnya strategi juga sih. Jadi orang tuh udah mau keluar dari gedung tapi dapat voucher gitu. Jadi beli lagi sedikit, terus dia bayar lagi, dapat voucher lagi, terus akhirnya nggak keluar-keluar deh dari gedung. Itu sebenarnya strategi sih. Secara nggak langsung tuh sebenarnya kita membayar lebih dari, ya maksudnya marginnya mereka tuh lebih dari kupon yang kita kasih gitu. Kita dapatkan. Jadi itu trik Matahari supaya orang tuh beli lagi gitu. Terus ada juga vouchernya misalnya dibatasin waktu. Oke, voucher ini berlaku seminggu ke depan, nah gitu. Jadi orang tuh buru-buru dalam waktu seminggu itu biasanya beli lagi untuk gunain vouchernya. Nah, penentuan waktu voucher itu juga harus pakai pemikiran ya. Kenapa? Karena misalnya gini, si voucher itu programnya ada di akhir bulan saat orang-orang gajian. Nah, kalau sampai vouchernya itu terlalu lama, misalkan berlaku 3 minggu gitu, berarti dia bisa keinginan untuk beli laginya itu ya dalam waktu 3 minggu. Sedangkan kalau udah 3 minggu, biasanya duit gaji itu udah habis. Ya kan, udah sekarat lagi tuh. Jadi biasanya voucher itu dikasih nggak lama-lama, misalnya 3 hari atau seminggu, karena lihat momennya gitu. Momen di saat habis gajian, biasanya untuk belanja ini itu 1 minggu uang itu masih ada di tangan gitu. Jadi penentuan periode voucher itu sebenarnya pakai riset juga di situ. Berapa lama sih biasanya orang tuh belanja untuk celebrate dia dapat gaji tiap bulannya gitu. Kan biasanya kalau saya lihat tingkah laku pasar itu dia dapat gaji, terus dia belanja ini itu, akhirnya setelah berapa hari belanja, akhirnya sadar, oke, udah banyak belanja nih, stop gitu. Udah mulai bayar cicilan misalnya gitu. Jadi dalam waktu seminggu tuh udah stop belanja. Nah gitu, itu bisa jadi salah satu pertimbangan untuk penentuan strategi ya. Ada lagi kira-kira? Makasih tadi Umi Zakia. Satu lagi deh. Apa nih yang jadi strateginya? Bu Nur Darifa, C133 jawab Bu. Mungkin kalau misalkan pasarnya itu kayak rumah makan, mungkin bisa kayak free ongkir gitu. Oke, free ongkir ya. Yang gratis ongkir, terus ya pemesanan berapa dapat ya tadi dapat diskon juga. Terus kalau saya lihat tuh kalau misalkan kayak brand-brand mahal juga kalau misalkan belanja tuh ada spot khusus buat nunggu gitu Bu. Oke, spot khusus buat nunggu apa nih? Nunggu apa ya, kayak nunggu barangnya dilayanin, dikasih makan, dikasih minum gitu. Oke, iya itu bisa juga sih, jadi servis ya, dia ningkatin servisnya, itu bagus sih. Jadi terutama untuk yang menengah ke atas, kalau kita lihat contohnya apa ya, ini deh, pesawat misalnya, di situ ada yang business class, ada yang economy class kan, padahal nyampenya sama, kecepatan pesawatnya sama,
tapi harganya itu bisa 3 kali lebih tinggi. Nah, mereka cuma main service di situ. Kalau bisnis class, makanannya sebenarnya mungkin sama ya, cuman chefnya itu biasanya datang ke customer-nya, ke penumpangnya. Jadi chefnya nanyain mau makan apa Pak, makan ini, pilihannya misalnya 3 nih, makan yang ini, oke ntar saya buatin gitu. Jadi seolah-olah custom made itu berarti dibuat hanya untuk kamu karena kamu merequest gitu. Padahal sebenarnya penumpang lain juga dikasih 3 pilihan itu, cuman nggak didatengin chef dan itu udah langsung jadi aja. So, itu kadang yang bikin sentuhan-sentuhan yang bikin customer itu merasa dia itu dilayani secara private. Sama kayak tadi misalnya dikasih ruang tunggu, dikasih minum, dikasih makanan gitu. Kita merasa sebagai customer, kita merasa bahwa kita nih spesial dan dikasih private service gitu. Makanya mungkin kepuasannya meningkat, akhirnya mau beli lagi. Gitu ya tadi ya, Nurdalifah. Gitu kan kalau saya tangkap ya nggak? Iya, ya. Ke brand-brand besar itu biasanya ada tempat-tempat spot nungguin gitu. Ya, oke. Berarti dia punya service dan ya berarti dia punya space yang agak luas gitu untuk bikin ruang tunggunya. Terus yang free ongkir tadi itu juga benar sih. Jadi cuman bedanya gini nih, kalau misalnya kita pengen menjaring pembelian, kita kasih free ongkir ke semua thread, ke semua yang beli dapat free ongkir. Tapi kalau kita mau jaring customer loyal, gimana caranya supaya dia repeat, mungkin kita bisa kasih kalau semakin sering beli itu semakin gede free ongkirnya gitu, atau dapat bonus apalagi gitu. Jadi yang ngebedain si customer yang balik lagi sama customer baru. Kalau misalnya tujuannya pengen menjaring khusus customer baru, kalau kita lihat nih, misalnya Zalora, apalagi ya, di Indonesia Zalora, Sephora misalnya. Kalau misalnya bikin member card, dia selalu dapat potongan langsung 75.000 misalnya. Pernah nggak buka websitenya gitu? Potongan langsung 75.000 untuk yang register member. Nah itu berarti dia targetnya adalah membership baru gitu. Karena kalau udah punya akun, dia nggak akan dapat potongan itu. Berarti strategi yang itu adalah untuk menjaring jumlah member baru ya, bukan untuk yang repeat order. Gitu. Paham ya berarti bedanya? Mungkin agak masih abu-abu sih. Jadi maksud saya tadi adalah kalau pengen meningkatin penjualan ya atau pembelian ya, berarti kita pukul rata nih. Misalnya kayak kasih diskon ke semuanya gitu. Kasih free ongkir semuanya. Tapi kalau misalnya khusus mau ningkatin loyal customer, berarti itu tadi misalnya member card. Maksudnya member card itu ketika udah jadi member, kita bisa ngumpulin poin yang terkumpul itu bisa ditukar gitu. Berarti dia repeat order kan. Terus kita bisa kasih voucher juga, itu juga salah satu untuk narik lagi orang yang udah pernah beli, berarti untuk meningkatin loyalitas. Kalau yang tadi sign up atau register member dia dapat potongan harga, berarti tujuannya itu untuk menjaring customer baru, bukan loyal customer, bukan untuk balikin customer yang udah pernah order. Gitu ya. Oke, lanjut deh. Nah, fungsi dari riset pasar ini apa? Yang pertama, kalian tahu karakter market kalian gitu. Apa sih yang dipengenin kalian? Kalau orang jualan itu susah sih, kadang bertabrakan sama idealisme ya. Jadi misalnya kalian tuh pengen jual barang A gitu, karena kalian pikir A itu bagus, A itu pokoknya yang paling dibutuhkan masyarakat tuh yang A. Sedangkan pasar tuh maunya yang B gitu. Padahal kalian tahu B itu kurang bagus lah gitu. Tapi orang-orang suka. Nah, kira-kira harus milih yang mana nih sesuai idealisme tapi penjualan jelek, apa yang ngikutin pasar aja gitu. Kayak misalnya musik nih. Kalau kita lihat musik-musik yang berkelas misalnya, yang let's say orkestra lah gitu. Itu viewernya di YouTube tuh dikit banget gitu. Padahal menurut kalian musikalitas yang tinggi itu seperti itu. Tapi kalau musik-musik yang santai kayak misalnya apa yang lagi in sekarang, Darboy Gang misalnya, pada nonton nggak? Darboy Gang itu kan musiknya santai, terus nggak terlalu rumit gitu, nggak terlalu banyak alat musik yang di situ gitu. Maksudnya dengan berbekal skill yang mumpuni udah cukup gitu, nggak perlu sampai nge-hire misalnya pemain saksofon, pemain komposer yang udah terkenal gitu lah. Nah itu berarti ada perbedaan idealisme
sama keinginan pasar. Kira-kira kalau kalian jadi pengusaha, mau yang mana tuh ambil kebijakannya? Mau yang ngikutin pasar, mau di drive atau di setir oleh pasar tapi laku barangnya, atau mau yang idealis saja deh, nggak apa-apa deh, dapat duitnya dikit gitu. Ada yang mau komentar? Terus saya tunjuk nih. Situasi, Bu. Contohnya, atau gini Ya, deh, misal, ya gimana? ya kalau misalkan kita masih mencari modal gitu, Bu, untuk kayak istilahnya apa sih, gali lubang tutup lubang, itu nggak apa-apa ngikutin pasar. Tapi misalkan kalau kita udah punya cukup modal segala macam, kita yang membuat pasar itu sendiri, Bu. Jadi pasar yang ikut kita, bukan kita yang ikut pasar. Berarti cuman dibatasin oleh modal nih berarti nih. Untuk awalan sih, Bu, sama kayak mencari market size-nya apakah udah pas atau belumnya, seperti itu, Bu. Jadi sambil menganalisis juga. Oke, ya itu bisa jadi salah satu. Jadi switching ya. Jadi pertama udah deh yang laku dulu aja karena masih ngumpulin duit nih supaya ngegedein perusahaan gitu. Tapi kalau udah perusahaannya udah gede, udah terkenal, baru deh kita masukin barang-barang yang idealis gitu supaya satu, modalnya udah kecukupan, yang kedua orang tuh pertama tahu dulu perusahaan kita, reviewnya udah bagus, baru kita keluarin barang yang tidak populis ya, tidak familiar lah, yang tidak sesuai dengan kesukaan pasar gitu. Nah itu baru nanti orang baru ngeliat tuh, oh perusahaan ini kok bikin produknya begini ya gitu, beda banget, anti mainstream gitu. Tapi apa hebatnya nih gitu. Pertama kita buat dulu orang kenal sama perusahaan kita gitu. Oke, kalau di perikanan deh contohnya, ada nggak di aquaculture atau di produk perikanan, ada nggak kira-kira yang nggak sesuai nih sama idealisme gitu, tapi banyak lakunya di pasaran? Ada yang mau berkomentar? Ayo, ada yang mau komentar nggak di perikanan, di aquaculture? Saya tunjuk ya. Coba Denada. Hadir, Bu. Ya, Denada gimana? Ada tanggapan nggak kira-kira produk yang disukain oleh masyarakat, tapi sebenarnya mungkin kamu punya pandangan lain gitu, ada produk yang jauh lebih baik gitu untuk dijual. Di bidang perikanan ya, Bu ya? Belum terpikir sih, Bu, kalau bidang perikanan. Kalau bidang lain deh, ada nggak bidang lain? Sama bidang lain tertarik kalau misalkan bidang lain, tertarik kayak tadi Ibu contohin di musik sih, Bu, bener. Kayak yang sekarang kan apalagi melalui kayak aplikasi TikTok gitu kan, musik-musik yang hanya seperti itu, tapi bisa memiliki viewers di YouTube atau hal pasarnya tuh tinggi gitu. Oke, yang lain deh, kasih contohnya, jangan yang saya kasih contoh. Yang lain, coba saya tunjuk yang lain ya. Ibu, ya. Ibu. Silakan. Saya mau coba jawab, Ibu. Ya, siapa ini namanya? Lutfi, Bu. Oke, Lutfi, silakan Lutfi. Di sektor perikanan ya, Bu. Nah, jadi ada pengalaman nyata nih, Bu, di Himakua ya, Bu. Nah, jadi di divisi produksi ini tuh pada tahun ini tuh ngembangin koridoras, nah, Bu. Nah, pada awalnya itu mau ke ikan manfish. Nah, tapi ketika udah dicoba ternyata manfish ini tuh cukup susah gitu, Bu, pasarnya. Nah, padahal kalau dilihat-lihat itu kan lebih menarik manfish. Nah, pada akhirnya kita tuh beralih gitu, Bu, ke fokus ke produksi koridoras gitu, Bu. Soalnya kalau koridoras itu pokoknya tiap bulan itu pasti aja gitu, Bu, ada yang beli walaupun nggak terlalu banyak tapi terus menerus gitu, Bu. Nah, yang awalnya kita idealis ke manfish tapi karena akhirnya pasar tidak terlalu bagus, ya akhirnya idealis itu dikesampingkan gitu, Bu. Oke, ya good nih, saya suka nih contoh langsung kayak gini. Nah, berarti kalau misalnya udah ada pengetahuan tentang pasar, sukanya nih koridoras dari awal, dari sebelum Himakua mulai,
itu pasti Himakua akan mikir dulu kan, oke, kita Memphis apa Corridoras nih, gitu kan, dari awal. Karena sesuai pasar maunya Corridoras aja deh dari awal, gitu kan. Tapi ternyata karena mungkin belum ada riset pasar dulu, gitu, akhirnya mulai Memphis sesuai sama idealisme. Akhirnya kita ya udah berhenti Memphisnya, pindah ke Corridoras. Tapi kan semua modal yang udah terlanjur masuk ke Memphis, modal itu bukan cuma uang ya, tapi waktu, tenaga, pikiran itu juga masuk. Akhirnya nggak balik, istilahnya modal yang udah kita keluarin tuh nggak balik jadi revenue gitu, jadi income. Nah, disitulah pentingnya kira-kira riset pasar di awal. Jadi sebelum kita terlanjur basah nih, kalau targetnya emang mau naikin penjualan di awal, kita riset pasar dulu gitu. Makasih Lutfi ya, good banget ini contohnya. Oke, lanjut aja deh dulu. Tujuan dari mengenal karakter target pasar lebih dalam itu untuk mengetahui apa sebenarnya yang diinginkan oleh pasar, sehingga produk atau servis yang kalian pakai itu, yang kalian hasilin itu sesuai gitu, supaya penjualannya tinggi. Contohnya kayak tadi orang lebih suka yang parkirnya gratis. Oke, berarti dari awal kita udah jor-joran bilang parkir gratis. Nah, itu kan dari awal udah ada gebrakan supaya orang tuh pas kita buka langsung bisa ke kita gitu. Nah, sekarang fungsi yang kedua, menganalisa strategi yang dilakukan kompetitor. Nah, ini juga penting nih. Misalnya kompetitor yang udah jauh lebih duluan dari kita atau lebih maju dari kita tuh dia pakai strategi apa sih gitu kan. Riset terhadap pasar yang dilakukan dalam rangka mempelajari dan menganalisis strategi apa yang digunakan oleh kompetitor dalam menjual produk. Kemudian cara interaksi kompetitor terhadap konsumennya. Misalnya kalau tadi customer service-nya ramah, oh kita lihat nih kompetitor kita kok ramah ya sama konsumen, makanya konsumen tuh balik lagi ke mereka gitu. Itu semua harus kita intip dulu sebelum kita mulai membuat strategi yang lebih baik. Oke, saya lanjut dulu aja nih. Kemudian yang ketiga, untuk mengetahui kebutuhan dan permintaan pasar. Misalnya, tiap tahun itu kadang beda-beda ya. Jadi misalnya ketika udah mendekati Idul Fitri misalnya, kebutuhan pasar tuh ada kebutuhan khususnya, yaitu misalnya kebutuhan kue kering, kemudian permintaan daging jadi tinggi. Nah, itu semua kan harus ada yang ngelihat ya. Jadi di suatu organisasi perusahaan tuh harus ada memang orang-orang yang khusus mikirin atau memprediksi kira-kira apa yang akan laku, apa yang dicari oleh pasar gitu, dan itu bisa berdasarkan waktu, bisa juga berdasarkan lokasi, bisa juga berdasarkan e-commerce apa yang kalian pakai gitu. Misalnya kalian punya 2 kaki nih di Tokopedia sama di Shopee, terus kalian lihat oke, pasarnya kalau Shopee itu menengah ke bawah gitu, berarti orang-orang yang suka diskon biasanya di situ. Tapi kalau Tokopedia itu menengah ke atas, biasanya mereka lebih ngutamain kualitas. Oke, berarti kalian bagi 2 aja tuh produknya, yang kira-kira murah, kualitasnya nggak terlalu baik, lempar di Shopee. Tapi ketika kalian punya barang yang bagus, jadi ada segmentasinya ya, lempar di Tokopedia. Nah, itu berarti kalian custom made gitu, berarti udah sesuai dengan e-commerce yang dipakai. Kemudian tujuan riset pasar juga adalah untuk mencari peluang yang baru. Ini kalau kalian bisa bikin survei atau riset pasar di luar Indonesia itu bagus banget sih. Misalnya kita lihat aja dari e-commerce yang di luar kayak Amazon, kayak eBay gitu. Kira-kira kalau di produk perikanan apa sih yang nilai sales-nya tinggi gitu. Setelah dilihat misalnya, oh yang nilainya tinggi itu berarti misalnya makanan ikan hias. Gitu. Oh berarti kalau saya lempar makanan ikan hias ke sana nih ada peluang. Gitu. Nah itu nyarinya nggak harus langsung survei kayak dulu ya, berapa minggu yang lalu tuh kita ngadain survei langsung ke orang-orang. Nggak harus begitu, tapi bisa melalui internet. Kemudian yang kelima fungsinya adalah untuk mengatasi kendala dan resiko. Nah, ini berarti untuk antisipasi kalau ada kendala atau resiko yang akan muncul. Nah, cara melakukan riset pasar apa aja? Satu,
melakukan survei. Ini udah pernah kan ya waktu itu kita kasih kuesioner, walaupun yang ngisi itu sebenarnya teman-teman kalian sendiri gitu. Nah, bisa melalui survei, Google Form, pakai Doodle, pakai, saya lupa ada aplikasi apa lagi. Pokoknya intinya melalui survei online. Yang kedua, bisa juga wawancara langsung. Kalau ada yang beli, bisa disuruh memberikan tanggapan atau feedback. Atau kalau kalian ketemu aja orang-orang misalnya di kampus, ditanya-tanya aja, kalau kalian misalnya pengen beli ikan patin itu pengennya yang ukuran semana sih yang enak gitu. Kalau ikan lele ukuran yang mana, yang besar sekali atau yang sedang gitu. Biasanya orang kalau lele itu sukanya yang sedang, nggak terlalu suka yang besar gitu. Beda kalau gurame orang lebih suka yang besar karena rasio antara daging sama tulangnya itu lebih besar gitu. Tapi kalau lele dia semakin besar semakin nggak gurih, semakin hambar. Jadi orang tuh nggak akan beli biasanya kalau terlalu besar ikan lelenya. Nah itu bisa melalui survei. Kemudian yang kedua bisa mengamati perkembangan. Perkembangannya itu yaitu tadi bisa lewat internet, bisa lewat dari websitenya kompetitor. Mereka keluarin produk baru apa, teknologi baru apa, atau bisa lihat dari e-commerce juga. Yang ketiga, memperhatikan persaingan pasar. Nah, ini tadi kita bisa ngintip-ngintip kompetitor kita itu udah sejauh mana gitu. Nah, ini cara praktikal ya, cara praktis. Contohnya yang pertama adalah untuk tahu riset pasar dengan cara benchmarking. Benchmarking itu apa? Benchmarking adalah kita lihat produk atau perusahaan yang memang terkenal banget di bidang itu gitu. Jadi kayak misalnya bidang delivery di Indonesia yang paling terkenal tuh Gojek. Oh berarti dia ini pionir atau benchmarknya si produk atau jasa itu gitu. Nah kita belajar aja mereka itu seperti apa strateginya, terus mereka itu udah berapa lama sampai akhirnya banyak banget yang pakai mereka. Terus mereka itu servisnya seperti apa, apakah sampai layanan after sales-nya ya, itu bagus. Contohnya lagi misalnya ini deh mobil. Mobil itu kan ada beberapa pilihan ya, ada Toyota, ada Honda. Nah, untuk membuat orang beli antara Toyota dan Honda itu kan banyak faktornya. Tapi salah satunya adalah layanan purna jual. Jadi after sales-nya ya. Misalnya servisnya ada di mana-mana. Yang kedua misalnya under deal-nya itu nggak mahal. Nah itu bisa jadi pertimbangan. Ada mobil yang jauh lebih mahal, tapi biaya servisnya itu murah. Nah, itu bisa jadi orang tuh belinya ke mobil itu dibandingkan mobil yang murah, tapi servisnya mahal, under deal-nya mahal gitu. Jadi, kita harus lihat dari benchmark atau yang udah terkenal banget, mereka tuh kayak gimana servisnya. Kemudian yang kedua, kita bisa lihat juga dari kompetitor. Tetap ya strategi apa yang mereka gunain. Nah, bedanya apa kompetitor sama benchmark ini? Nah, benchmark ini bisa bukan dari Indonesia. Jadi kalau misalnya fashion, misalnya let's say kita lihat Prada lah, atau apa yang terkenal Marc Jacobs misalnya. Nah, itu kan sebenarnya bukan pesaing kalau kita punya bisnis tekstil di Indonesia ya, karena mereka itu pasarnya di luar, tapi mereka bisa jadi benchmark dari produk kita gitu. Kita lihat seperti apa strateginya. Nah, kalau kompetitor kita lihat yang paling deket dulu deh sama kita. Kalau misalnya emang kita tekstil, ya lihat all shop yang udah jauh lebih dulu dari perusahaan kita misalnya gitu. Yang ketiga, cara praktisnya untuk survei pasar adalah melalui history dari order customer ya, atau dengan chart-nya. Chart itu berarti keranjang belanjanya gitu. Kita lihat nih, order yang terbanyak di perusahaan kita tuh produk apa sih gitu. Kemudian rating yang tertinggi dan yang terendah dari produk-produk kita itu apa aja gitu. Atau misalnya kalau ada request dari pelanggan tuh mereka tuh request apa? Apakah request size-nya XXL, sedangkan kita nyiapinnya cuma XL misalnya. Nah, kita bisa lihat tuh dari historinya customer kita sendiri. Bisa juga dari member card tadi ya. Jadi kalau member card itu biasanya kan mereka punya akun nih. Kalau mereka udah register sebagai member, biasanya kita punya tuh history data mereka di akun mereka. Kayak misalnya mereka itu suka let's say bajunya tuh yang model apa, warnanya apa, terus mereka suka pakai payment-nya tuh apa, apakah misalnya pakai credit card
atau bisa bayar di Alfamart, itu bisa jadi pertimbangan juga. Kita lihat dari histori data customer yang masuk ke kita gitu, ke website kita. Berarti pentingnya, makanya Zalora dan lain-lain itu sangat welcome terhadap orang yang baru gitu ya, karena mereka pengen punya data gitu. Semakin banyak orang yang daftar jadi akun atau jadi member di website mereka, semakin kepantau tuh data-data kita gitu. Kalian pernah nggak nih ya, misalnya kalian searching deh di Google jalan-jalan ke Lombok misalnya, searching pakai booking.com atau Traveloka. Nah, besoknya misalnya atau 2 hari kemudian, itu ketika kalian buka YouTube, yang muncul itu adalah iklan sesuai sama searching kalian gitu, apa yang kalian search. Misalnya jalan-jalan ke Lombok, tiba-tiba munculnya kok muncul ini ya, wisata Lombok apa aja misalnya gitu. Atau kalian searching baju, tas lah misalnya tas. Kemudian iklan yang muncul di Instagram kalian atau yang muncul di YouTube kalian itu sesuai dengan daftar list searching kalian beberapa hari yang lalu. Nah itu saya agak skeptical sih. Berarti data searching kita yang di Google itu bisa diintip, satu, bisa diintip oleh pihak lain berarti. Yang kedua berarti daftar riwayat history ya searching kita apapun ya, itu bisa juga kepantau gitu, atau bahkan leak, bocor, atau bahkan dijual gitu data kita. Nah, jadi kenapa orang tuh sampai bisa beli data? Misalnya saya perusahaan nih, saya pengen tahu orang Indonesia itu kalau searching tuh apa aja gitu. Number one keywords-nya tuh apa? Misalnya kalau tas tuh tas apa? Misalnya tas punggung kah, apa tas selempang kah gitu. Kenapa sampai sepenting itu orang beli data gitu? Karena mereka mau target marketing mereka itu tepat gitu. Jadi kayak misalnya, orang Indonesia di Jakarta tuh sukanya tas punggung. Berarti kalau saya adalah perusahaan yang penyedia jasa marketing, kalau ada Nike mau hire saya, misalnya Nike mau hire saya akan saranin, kalau pengen ngiklanin ke Indonesia, kalian harus iklanin backpack gitu. Karena sesuai sama historinya. Nah, ada yang pernah dengar nggak nih, dulu ada perusahaan waktu pemilihan presiden US, waktu itu ada kasus bahwa Facebook itu menjual data gitu ke perusahaan marketing. Nah, itu sempat heboh tuh, karena Facebook sempat diklaim di International Court ya, pengadilan internasional, karena menjual data. Kira-kira kenapa orang tuh sampai membeli data Facebook, dan apa untungnya dan apa hubungannya sama pemilihan umumnya US? Coba ada yang mau komentar soal ini? Saya tunjuk nih, Alia Zahra. Suara saya terdengar nggak ya? Terdengar, Ibu. Terdengar. Coba Alia ada nggak di sini, Alia? Di chat, Bu. Mikrofonnya lagi mati katanya, Bu. Oke. Yang lain deh. Kori, Maulana Kori. Ya, Bu. Ya, tadi kan saya lagi ngomongin mengenai pentingnya data nih, atau kebocoran data yang sempat heboh. Kira-kira kenapa orang tuh mau beli data gitu? Terus silakan. Yang ini ya, Bu, kebocoran Facebook tadi. Mungkin dengan dapatnya data-data masyarakat ini yang dari Facebook ini, yang pencalonan ini paslon ini bisa tahu. Halo, Bu, tes. Iya. Sempat putus tadi. Gimana Kori? Mungkin dengan tahu data-data dari Facebook ini kan banyak gitu, tahu minatnya kemana, kayak gimana, medianya kayak gimana gitu. Mungkin dengan tahu data-datanya kayak gimana, jadi paslon dari US ini bisa tahu gitu loh, minat dari masyarakat tuh maunya cari pemimpin yang kayak gimana gitu loh. Jadi mungkin bisa diarahin ke kayak
sistem kerja pemerintahan dia itu kayak gimana gitu loh pada saat kampanye gitu. Mungkin itu udah saya. Oke, ya memang ini datanya dipakai untuk kampanye sih sebelum voting. Saya minta contoh ininya deh. Makasih ya Kori, jawabannya tadi benar sih. Tapi saya minta coba yang spesifik. Kira-kira misalnya kita posting apa sih di Facebook atau kita save apa di Facebook yang bisa ngaruh ke kampanyenya orang gitu. Ibu, silakan ya. Jawab Bu. Mungkin ini sih Bu, mencari tahu akhir-akhir ini para masyarakat itu sedang sedang kepo dengan misalkan pemimpin siapa gitu Bu. Dari dua kandidat ini siapa sih yang mereka cari kayak gitu Bu. Siapa sih yang mereka cari tahu gitu Bu. Misalkan paslon A kah, paslon B gitu Bu. Jadi dicari tahu Bu, tracking gitu Bu terkait seluruh masyarakatnya. Akhir-akhir ini dia kemana, dan dicari tahu juga topik apa sih yang kira-kira cocok sama mereka. Topik apa sih yang mereka lagi ingin dalami kayak gitu terkait di pilpresnya itu Bu. Mungkin itu sih Bu. Ya, good. Ya memang begitu ya. Jadi topik-topik khusus itu kadang bisa muncul dari postingan kita gitu. Dan orang tuh bisa ngebaca. Orang yang emang pinter menganalisis gitu, orang-orang sosial tuh bisa membaca. Contoh spesifiknya apa nih? Misalnya topik yang dibawa apa, kemudian strategi kampanyenya jadi apa? Ada yang mau nambahin nggak? Tadi siapa ya? Belum sebutin nama. Suden Bu. Suden, oke Suden. Contohnya apa? Ada yang ini nggak? Misalnya kalian, ya silakan. Mungkin misalkan lagi kayak climate change gitu Bu, lagi pemanasan global. Nah itu misalkan lagi ada suatu peristiwa di sana tentang pemanasan global segala macam. Nah itu juga bisa jadi bahasan khusus. Jadi si calon presiden ini dia akan ngebahas topik tersebut biar masyarakat itu berasumsi bahwasannya capres yang ini dia peduli loh akan lingkungan, pemanasan global segala macam. Mungkin seperti itu Bu. Oke, ya benar. Nah itu bisa juga. Tadi misalnya berarti topiknya adalah topik-topik apa yang kira-kira orang ini minat. Jadi strategi kampanye itu bisa disesuaikan ya. Jadi contohnya gini deh, misalnya tadi climate change ya, orang tuh peduli banget, makanya dia posting misalnya kita harus menjaga hutan, kita harus gini. Akhirnya kebaca tuh oleh sistem dari keywords yang diketik ya. Jadi misalnya saya beli data orang Jakarta spesifik, kemudian keywords yang mereka tulis di status, itu secara nggak langsung bisa kebaca loh. Jadi misalnya keywords-nya ngomongin hutan, kebakaran hutan. Oke, ada berapa orang yang ngetik kebakaran hutan selama setahun terakhir. Oke, karena orang peduli sama ini, akhirnya si perusahaan marketing campaign ini, dia bikin beberapa tipe video kampanye misalnya. Satu, misalnya video kampanye tentang hutan. Dua, misalnya tentang misalnya LGBT ya. Kalau di US udah, dan di Eropa udah oke-oke aja ya LGBT ya. Misalnya ada orang yang, ini nih kayaknya pendukungnya LGBT. Ya udah, berarti ntar ada video tentang gimana si Trump misalnya mendukung kaum LGBT. Kemudian Trump mendukung kebakaran hutan. Nah, nanti video-video kampanye itu yang tiba-tiba kalau kalian scrolling tiba-tiba ada video muncul ya, padahal kalian nggak follow, nah itu kan video iklan biasanya. Nah, itu sesuai dengan jumlah keywords. Satu misalnya keywords yang kalian ketik di Facebook misalnya, atau grup-grup, kan biasanya di Facebook tuh ada grup-grup ya, jadi grup atau apa ya istilahnya, page yang kalian like gitu. Nah itu kelihatan juga tuh. Jadi kalau misalnya kalian nge-follow page-page yang aneh-aneh itu biasanya akan kebaca juga gitu. Ada pihak yang bisa membaca gitu. Jadi page yang kalian follow itu apa aja. Nah itu ntar kebaca. Oh berarti orang ini tuh sukanya begini. Jadi ntar video untuk campaign atau kampanyenya itu disesuaikan. Orang ini akan dapat video ini gitu. Terus nanti selain dengan kesukaan, itu juga dengan time ya, dengan waktu. Seberapa intensif orang Indonesia tuh main Facebook misalnya, dan waktu-waktu prime-nya itu jam berapa aja gitu. Itu traffic tertinggi. Nah, biasanya pada saat traffic tertinggi itu baru deh perusahaan marketing rilis videonya, video iklannya itu pada saat jam-jam itu. Nah itu, kemarin tuh Facebook sempat rame sih sampai benar-benar dituntut gitu di international court karena
bagaimanapun data yang di Facebook itu kan privacy, nah itu nggak bisa disalahgunakan. Tapi kemarin mereka menjual, kalau nggak salah tuh terbukti menjual data ke salah satu marketing company yang ngebantu salah satu paslonnya US. Gitu. Oke, kita lanjut. Itu tadi dari history ya. Makanya nih kalau misalnya kalian misalnya YouTube sering buka yang aneh-aneh misalnya, itu hati-hati, pasti ada yang bisa melihat itu. Jadi jangan heran kalau tiba-tiba ada iklan yang masuk kok saya kayaknya familiar gitu dengan iklan ini. Itu berarti data kalian tuh sedang ada yang melihat gitu. Oke, lanjut ya. Berarti kita masuk yang ke poin 4 sekarang berdasarkan survei. Survei pasar itu tadi seperti yang sudah disampaikan, bisa pakai massal survei. Massal survei itu berarti siapapun ditanyain, dikasih Google Form gitu, atau pakai specific target. Specific target itu berarti kalau kalian jualnya di kampus, berarti yang di specific targetnya adalah mahasiswa dan dosen-dosen. Nah, itu bisa dilakuin surveinya specifically untuk target kalian. Cara yang kelima adalah melalui internet base ya. Jadi cara untuk survei pasar. Caranya apa? Caranya browsing-browsing. Ada perusahaan yang memang tugasnya itu ngumpulin data. Kalau di sini itu banyak banget, itu di situ juga bisa sih sebenarnya di Indonesia. Banyak banget yang kalau mau nambah penghasilan itu kita isi form atau survei online, itu biasanya per survei ntar kita dapat duit gitu. Jadi tiap hari tuh isi survei yang berbayar. Nah sebenarnya kenapa orang sampai mau ngasih uang ke orang untuk isi survei? Karena memang mereka itu adalah perusahaan yang tugasnya survei pasar gitu. Jadi kayak ini ada nama perusahaan namanya Nielsen. Kalau kalian mau buka silahkan nielsen.com. Nah itu adalah perusahaan perusahaan yang memang tugasnya adalah mensurvei pasar. Jadi kayak misalnya saya punya perusahaan, saya minta tolong ke Nielsen. Oke, Nielsen, saya mau tahu untuk tren 2022 itu orang lebih suka ikan apa misalnya. Atau orang lebih suka makanan apa gitu yang dari ikan. Nanti si Nielsen ini bikin survei, bikin survei, atau dia ntar browsingnya bisa tadi ya dari e-commerce, bisa dari ya itu tadi jumlah keywords yang di type, yang diketikkan di Google misalnya, dia bisa sampai ke situ. Nah, nanti dari situ si Nielsen ini akan memberikan rekomendasi ke perusahaan tersebut. Oke, berdasarkan survei yang kami lihat itu begini, ikannya jenis ini, diolahnya seperti ini, kemudian rasanya seperti ini gitu. Dia bisa ngasih itu. Jadi segitu pentingnya survei pasar tuh sampai orang rela nge-hire perusahaan lain untuk melakukan itu gitu. Kemudian review forum bisa juga kalau kalian lihat kompetitor nih misalnya di Tokopedia-nya, kalian lihat ringkas atau reviewnya. Banyak nggak sih yang komplain? Kalau komplain tuh kenapa gitu? Berarti kelemahan kompetitor kita tuh itu gitu. Nah, di situ kita bisa isi. Jadi yang jadi kelemahan kompetitor kita bisa masukin ke produk kita. Terus juga review forum itu misalnya ada forum kayak Kaskus lah. Kaskus misalnya ada yang ngomongin tentang produk A. Nah, itu kita bisa dapat data dari situ. Kira-kira mayoritas tuh sukanya seperti apa gitu. Di forum-forum itu bisa kayak Kaskus, terus kalau untuk kosmetik yang kayak dulu tuh Female Daily, atau sekarang apa ya? Mungkin di Instagram, komen-komen Instagram itu sekarang udah bisa jadi forum juga sih karena udah mulai rame. Oke, jadi ini tadi cara-cara praktikal untuk bisa jadi untuk tugas kalian. Nah, ini dia sekarang tugasnya. Jadi tugasnya adalah satu, melakukan riset pasar secara daring atau luring untuk produk kelompok Anda. Jadi produknya adalah produk bisnis kelompok kalian, kemudian dibuat laporannya. Laporannya apa? Laporannya berupa satu, konsumen yang potensial, karakteristiknya gimana, populasinya gimana, penyebarannya gimana. Dan ini bisa dilakukan via survei ya. Surveinya bisa online, bisa juga langsung ditanyain gitu satu-satu. Terus apa yang membedakan sama survei yang udah pernah kita lakuin kemarin? Kemarin tuh kan surveinya tuh hanya setengah jam dibuat, hanya 10 nomor. Jadi saya rasa sih kurang dalam informasi yang diambil. Jadi sekarang tolong bikin survei lagi, terserah yang mau ngisi bisa temen, bisa juga keluarga, bisa, tapi jujur gitu, jangan disetir jawabannya ya. Kemudian di-share,
bikin pertanyaan yang spesifik ke strategi apa gitu yang mau diinin. Misalnya strategi apa ya? Misalnya service seperti apa yang mereka inginkan, produk seperti apa yang mereka inginkan. Kalau ada layanan after sales atau purna jual apa yang mereka pengen, atau fasilitas-fasilitas apa di offline store yang kamu punya yang mereka pengenin gitu. Itu bisa lewat survei. Kemudian cari yang kedua produk sejenis yang beredar di pasar. Bisa lebih dari satu merek ya. Jadi ini adalah analisis kompetitor. Kemudian yang ketiga, kelebihan dan kekurangan produk sejenis dibandingkan sama produk kalian sendiri. Ini bisa dari kualitas, kuantitas, harga, promosi, branding, distribusi, dan sebagainya. Jadi sebenarnya ini lebih ke strategi mereka tuh apa aja dan kelebihan kekurangannya mereka tuh apa. Gitu. Yang keempat, peluang pasar baru atau pasar yang belum tergarap oleh produk kelompok. Jadi misalnya Gojek nih belum ada di Papua misalnya gitu. Nah, kalian bisa lihat, oh berarti punya peluang nih kalau saya bikin delivery service yang ada di Papua, misalnya gitu. Oke, ini tugasnya, sekarang jam berapa ya? Pas nih, 1 jam. Ini tugasnya dikumpulkan, ya. Tugasnya dikumpulkan dalam minggu ini, jadi sebelum UAS, biar UAS tuh kalian free. Hari Jumat malam bisa nggak kira-kira? Bisa ya? Ini cukup 1 halaman atau 2 halaman maksimum bahasannya. Halaman pertama pasti nama kelompok. Gimana? Jumat malam ya, saya minta laporannya ya. Halo. Ibu, izin bertanya. Ya. Ini dalam laporan berarti dalam Word ya, bukan PowerPoint. Kalian lebih suka PowerPoint atau Word ini? Saya bebas sih, yang penting datanya kalau saya. Tapi yang jelas kalau survei itu pasti ada ininya kan, Excel spreadsheet-nya kan, karena kalian pakai Google Form biasanya. Nah itu saya minta 1 Excel spreadsheet, yang 1 lagi ini laporannya boleh pakai Word, boleh pakai presentasi deh, PowerPoint. Atau mau pakai PowerPoint aja biar sama digabung sama yang kemarin-kemarin? Boleh Bu, tapi kayaknya kalau PowerPoint nggak cukup 1-2 slide ya Bu. Oke, jadi Word apa PowerPoint nih? Yang jelas spreadsheet-nya saya mau Excel berarti ya, yang dari Google Form itu. Untuk laporannya kayaknya Word aja deh, soalnya kalau kalian punya banyak grafik dari spreadsheet pasti nggak cukup nanti di PowerPoint gitu, terbatas. Jadi dibuat di Word aja ya, 2 halaman aja cukup kok. 2 halaman tapi sama nama kelompok di halaman pertama jadi 3 halaman. Oke? Gitu ya. Atau kumpulinnya minggu pagi gimana? Biar kalian lebih leluasa. Oke, Fat, gitu aja deh, Fat. Kayaknya Fadli aja yang ngumpulin berarti ya. Nanti Fadli kasih share foldernya ke saya. Tugasnya membuat laporan ini, riset pasar, dikumpulinnya. Mau Minggu apa Jumat nih? Hari Minggu, Bu. Minggu aja, Bu. Oke, hari Minggu. Oke, hari Minggu. Sebenarnya sih hanya butuh, harusnya kalau sesuai sama praktikum 2 jam untuk ngelakuin ini gitu. Jadi berarti nggak usah terlalu lama gitu ngerjainnya. Ya, karena yang isi survei juga bisa teman-teman sendiri kan. Atau kalau mau di-share di grup-grup WA keluarga, tetangga itu bisa juga sih. Lebih banyak responden, lebih bagus. Kayaknya gitu aja. Ada pertanyaan nggak sebelum saya tutup? Kalau nggak ada pertanyaan, saya tutup aja ya. Bu. Oke, ya. Mau nanya Bu, kalau UTS gimana Bu tipe soalnya Bu? Atau gimana? Udah, tipe soal untuk praktikum, tapi nggak ada kan UTS praktikum? Nggak ada ya kalau kuliahnya Bu?
Kuliahnya, waduh, saya nggak tahu nih, bukan saya yang bikin soal. Coba tanya Bu Yani deh. Kalian kuliah siapa yang masuk kemarin? Bu Yani atau Pak Tatak? Bu Yani, Bu. Bu Yani, Bu. Saya nggak tahu sih soalnya, bukan saya bikin. Nanti coba kalau dapat bocoran deh saya bisik-bisik. Terima kasih, Bu. Tapi kayaknya sih nggak bakal dapat bocoran. Ini PowerPoint-nya saya kirim ke Fadli ya. Bentar, Fadli. Terima kasih atas kehadirannya. Udah absen belum? Sudah, Bu. Sudah. Oke, PowerPoint-nya udah saya kirim. Oke, kalau gitu saya akhirin. Terima kasih semuanya. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.